Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadali Akbar. Kita ketemu lagi di konten cerita horor di channel Omah Wiwin. Alhamdulillah sekarang di awal Januari ini, gimana nih kabarnya penonton Omah Wiwin? Saya harap kalian semua panjang umur, sehat selalu, dan bahagia. Amin. Semoga cita-cita kita di tahun-tahun sebelumnya bisa kesampaian di tahun 2026 ini. Amin. Rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke videonya, saya juga minta tolong ya, tolong subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video horor terbaru dari channel Omah Wiwin. Sama bantu saya juga buat share atau bagiin ke teman, keluarga, atau sahabat kalian. Buat kalian yang mau berdonasi di channel ini, buat menaktir kopi atau makan kita, bisa kok lewat Saweria, linknya nanti saya taruh di bawah ya guys. Buat kalian yang mau traktir channel ini, kalian bisa klik Saweria yang ada di bawah ya guys. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya bakalan bawain cerita horor yang berjudul Penunggu di Tempat Kerja. Nama di dalam cerita ini sudah saya samarkan, kejadian sudah saya samarkan, kejadian tempatnya, supaya menjaga privasi seorang narasumber. Oke. Cerita ini dimulai dari seorang yang bernama Nanda. Nanda adalah salah satu orang yang sekolah di luar kota. Dia sekolah di luar kota. Setelah dia menyelesaikan pendidikannya, dia mendapat telepon dari kakaknya yang bernama Bambang. Karena Nanda ini belum punya pekerjaan, pengalaman, dan lain-lain, akhirnya Nanda pun mengiyakan ajakan dari kakaknya tersebut untuk mencari kerja di tempat kakaknya. Setelah itu, tanpa pikir panjang, Nanda pun mulai beres-beres, merapikan baju, celana, tas, untuk pergi ke tempat kakaknya bekerja. Ketika dia pergi ke tempatnya Bambang, sampailah di sana. Mereka bertemu, ngobrol. Nah, di situ Bambang berbicara kepada Nanda, "Saya di sini akan coba mencarikan kamu peluang atau pekerjaan supaya kamu bisa menghidupi diri kamu dengan layak." Mendengar perkataan dari kakaknya, Nanda pun sangat senang. "Oke bang, saya mau kerja apa aja asal halal dan tidak merugikan orang lain." Itu jawaban Nanda. Lalu mereka pun sepakat untuk saling bekerja sama untuk memperkerjakan Nanda di bidang apa yang kira-kiranya cocok untuk si Nanda ini. Nanda adalah seorang yang tipikalnya ulet ya, dia mau kerja apa aja ya, selagi itu halal gitu kan, dan tidak merugikan orang lain. Karena kakaknya si Bambang ini sedang dalam proses pembuatan rumah, akhirnya Bambang pun menawarkan pekerjaan kepada Nanda. "Gimana kalau misalnya lo mau kerja sebagai kuli bangunan dulu nih? Ya lumayan sih bayarannya buat lu bertahan hidup di sini," gitu. Karena kakaknya ini pengen melatih adiknya si Nanda ini menjadi orang yang bertanggung jawab dan tangguh. Nanda tanpa pikir panjang pun dia langsung mengiyakan tawaran dari kakaknya. Lalu Nanda pun bekerja di tempat rumah yang sedang dibangun oleh kakaknya yang bernama Bambang. Di sini rumah itu sudah kira-kira hampir 40% jadi. Masih ada beberapa bangunan yang belum dibangun oleh mandor dan keneknya di situ. Di situ ada mandornya 1 orang, keneknya 2 orang, keneknya 1 orang, termasuk Nanda menjadi 2,
sama satu lagi dibantu sama omnya, jadi 4 orang gitu, sama omnya si Bambang nih. Karena di sana Bambang itu sibuk bekerja, jadi Bambang menyerahkan semua pekerjaannya untuk mengawasi proyek, memantau proyek, dan membeli apa-apa yang kurang itu kepada si Nanda. Nah, pada saat pembersihan lahan, ada lahan yang tidak dibersihkan sebelumnya, yaitu pohon pepaya. Nah, disinilah awal mulanya Nanda ini terkena musibah. Nah, di situ ada pohon pepaya yang mungkin tingginya sampai kurang lebih 4 sampai 5 meter lah, kurang lebih 4 sampai 5 meter situ. Karena dirasa pohon pepaya itu mengganggu tempat bekerjanya, nah di situ Nanda berinisiatif untuk membersihkannya gitu, atau dengan cara menebangnya gitu. Lalu setelah itu dia mengambil arit, dia babat pohonnya sampai bersih. Nah, ini adalah awal malapetaka Nanda ini sakit ya. Nanda pun setelah membabat pohon pepaya itu, dia besoknya langsung sakit. Entah dia kecapean, entah dia lupa makan, entah dia kondisinya sedang tidak fit. Oke. Karena dia merasakan badannya kurang enak, akhirnya dia izin kepada abangnya yang bernama Bambang. Bang, saya hari ini izin dulu nggak masuk. Kenapa? Kata kakaknya. Badan saya nggak enak, kayaknya terlalu capek kemarin. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, terus abangnya Nanda ini nyaranin ke Nanda ini, mendingan daripada uring-uringan di rumah sakit gitu, coba deh lu berobat ke puskesmas gitu. Dan akhirnya Nanda pun pergi ke puskesmas. Di sana dia ambil antrian, terus berobat, dia ambil obatnya, lalu pulang dan istirahat. Tiba-tiba ada bibinya Nanda di situ, ketemu pada saat di puskesmas, melihat Nanda sakit gitu. Tapi karena bibinya Nanda ini, dia mempunyai kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Karena ketika pertama kali ketemu Nanda sedang berobat, dia melihat kayak sesuatu yang lain yang berada di punggungnya Nanda, kayak seperti ketempelan, mungkin bahasanya seperti itu. Nah, lalu Nanda istirahat di rumah. Dia istirahat menumpang di tempat bibi dan pamannya. Setelah itu dia berobat dari puskesmas itu selama 1-2 hari, tidak ada perubahan. Rasanya badannya lemes sekali, dia tidak bertenaga. Nah, selanjutnya karena dia penasaran, akhirnya dia pergi ke klinik terdekat untuk diambil atau dicek darahnya. Setelah itu diambil darahnya di klinik terdekat, ternyata hasil dari surat rekam medisnya Nanda itu semua kolesterol segala macam itu aman, nggak ada sakit apa-apa gitu. Sangat di luar logika sekali. Akhirnya bibinya Nanda ini berinisiatif, yaudah deh, daripada kamu berobat ke sana ke sini nggak ada hasilnya dan buang-buang uang, mau nggak kamu saya obatin dengan cara tradisional.
Itu tawaran dari bibinya Nanda. Oke, akhirnya Nanda pun mengikuti pesan dari bibinya. Dia pulanglah ke rumah bibinya. Karena Nanda ini kan dia besar di kota, jadi dia nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Awalnya karena dia juga nggak tahu gitu, di tempat itu ada penunggunya di pohon pepaya itu. Setelah ditelusurin, Nanda pernah ketika tidur itu mimpi bertemu dengan pocong karena dia telah menebang pohon pepaya tersebut. Dia bercerita kepada bibinya seperti itu. Oh, pantesan. Mendengar cerita seperti itu, akhirnya bibinya mengambil 7 lembar daun sirih dan disuruhnya Nanda ini buka baju untuk dibersihkan dengan doa-doa dan jampi-jampi. Akhirnya Nanda pun dibersihkan badannya, diusap satu persatu. Dan setelah itu Nanda merasa lebih baik. Ternyata sakitnya bukan karena medis, tapi non medis gitu. Nah, setelah itu untuk pembersihan di kepala, bibinya Nanda memanggil kakeknya. Lalu dibaca-bacakanlah doa dan jampi di kepalanya Nanda ini supaya dia sembuh dengan doa-doa dan bacaan-bacaan ayat suci yang sambil memakan kunyit dia dibaca lalu disemburkan ke kepalanya Nanda. Dan seketika itu Nanda sembuh. Bukan karena obat, bukan karena yang lain-lain, tapi karena pengobatan tradisional. Dan setelah Nanda mengalami kejadian yang membuat dia sakit seperti ini, akhirnya dia dan bibinya bertiga itu ngobrol mengenai lokasi tempat kerja. Ternyata faktanya sebelum Nanda kerja di sini dan sebelum-sebelumnya ini adalah kebun gitu. Kebun banyak pohon kelengkeng, pohon-pohon besar gitu. Yang mungkin ada penunggunya di situ. Dan yang terkena itu Nanda di situ. Nah, setelah itu abangnya Nanda, si Bambang ini memanggil orang pintar untuk membersihkan tempat yang ada di sini, tempat kerjanya, supaya tidak ada kejadian-kejadian yang menimpa Nanda lagi. Dan akhirnya dibersihkan tempat tersebut, Nanda bisa bekerja lagi sampai rumah itu selesai. Dan alhamdulillah Nanda sehat, rumahnya jadi, dan Nanda pun bisa bekerja lagi dengan normal. Dan Nanda pun merasa bahagia dan sekaligus bingung ya, kenapa dia berobat itu tidak sembuh, sedangkan diobati secara tradisional tapi sembuh. Bibinya berkata seperti ini, ketika lu bekerja saat membangun rumah, itu ada rumah jin atau rumah setan yang kamu rusak. Dan jin dan setan itu nempel ke badan kamu. Dia berjumlah 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Itu membuat Nanda merinding sampai hari ini. Setelah itu Nanda bisa lagi menjaga sikap dimanapun dia berada, permisi bahasanya, dan menanyakan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, senior, tentang apa yang dia lakukan sebelum bekerja. Jadi Nanda tuh lebih hati-hati kalau dia bekerja. Sesuai dengan ceritanya penunggu di tempat kerja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video horor lainnya.
Dan semoga cita-cita kalian yang di tahun sebelumnya bisa kesampaian di tahun ini. Saya Panali Akbar, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dadah.